Ini suaranya Kansya nggak kedengaran ya? Ekonomi, terus politik, dan sebagainya. Jadi pendidikan kesehatan ini sebagai pendekatan perilaku kesehatan, maka kegiatannya itu tidak terlepas dari faktor yang menentukan perilaku tersebut. Lalu di sini ada perubahan perilaku. Pada perubahan perilaku ini adalah proses perubahan yang dialami oleh seseorang berdasarkan apa yang telah didapatkan dan dipelajarinya melalui berbagai sumber seperti keluarga, teman, lingkungan, maupun diri sendiri. Dan proses perubahan ini pada diri seseorang ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan dirinya. Jadi pada perubahan laku ini itu eh, ditentukan ya, dipelajari melalui bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari keluarganya juga, dari teman, lingkungan, dan diri sendiri juga seperti itu. Iya, selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Boleh di next. Iya, ruang lingkup pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku itu dibagi menjadi tiga, itu ada dimensi sasaran, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu dimensi sasaran. Pada dimensi sasaran ini, pendidikan kesehatan dilakukan dengan individual atau sasaran per orang. Lalu selanjutnya pendidikan kesehatan kelompok. Dan pendidikan kesehatan kelompok ini uh, seperti pada kelompok pengajian, kelompok budaya, kelompok adat, mungkin juga bisa Karang Taruna dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan masyarakat. Pendidikan kesehatan masyarakat ini sasarannya itu masyarakat luas, seperti misalnya melalui pembentukan wadah perwakilan masyarakat yang memang peduli terhadap kesehatan. Selanjutnya yaitu tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu pada tatanan keluarga. Untuk pendidikan kesehatan pada tatanan keluarga ini bertujuan untuk mampu menciptakan perilaku sehat secara mandiri, baik bagi dirinya sendiri atau maupun bagi keluarganya. Dan selanjutnya itu pada tatanan sekolah. Pada tatanan sekolah ini, pendidikan kesehatan sasarannya itu dengan murid sekolah. Misalnya kita bisa melakukan PHBS, lalu dengan PHBS ini tuh kita bisa melakukan pemeriksaan kuku, cuci tangan yang baik dan benar itu bagaimana, lalu cara mengusap gigi, kita juga bisa melakukan pembinaan dengan kantin sehat, lalu kita juga bisa mengajarkan uh, program 3M. Selanjutnya itu pada tempat kerja, pendidikan kesehatan di tempat kerja ini untuk bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu, baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Misalnya kita bisa juga melakukan seperti tadi PHBS, lalu penkes tentang manfaat olahraga, serta makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pendidikan kesehatan di tingkat ini yaitu bertujuan agar pasien bisa mandiri dalam melakukan kegiatan dan mempercepat penyembuhan pasien. Selanjutnya, ya selanjutnya itu pada tingkat pelayanan kesehatan menurut Clark ini ada 5, itu yang pertama itu peningkatan kesehatan. Di sini tuh usaha meningkatkan kesehatan dengan uh, edukasi kesehatan tentang gizi, pengamatan tumbuh kembang gizi pada anak, pendidikan pranikah, serta sanitasi lingkungan. Selanjutnya itu ada perlindungan khusus. Di sini tuh usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap suatu penyakit. Misalnya program imunisasi, vaksin,
terus keselamatan kerja, dan mengendalikan sumber pencemaran. Selanjutnya yaitu diagnosis dini dan pengobatan segera. Dalam tahap ini yaitu usaha untuk meningkatkan kesadaran diri kepada masyarakat tentang pentingnya mendiagnosa diri atau pengobatan segera terhadap penyakit yang diderita. Contohnya kita bisa melakukan pemeriksaan umum secara lengkap, lalu pemeriksaan kesehatan massal, serta penanganan kasus secara tepat. Selanjutnya yaitu ada pembatasan kecacatan, yaitu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pengobatan sampai tuntas dan melakukan pemeriksaan lengkap terhadap penyakit yang diderita. Gunanya untuk mencegah komplikasi penyakit. Ya. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi dalam tahap ini yaitu usaha dalam meningkatkan pentingnya untuk tetap menjalankan terapi kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada prinsip pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Next. Ya, jadi prinsip pendidikan kesehatan di sini menurut Denman dan Person itu ada 4. Jadi pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman dapat mempengaruhi pengetahuan sikap dan kebiasaan sasaran pendidikan. Jadi bukan hanya dari pendidikan kesehatan aja, tapi dari sebuah pengalaman, maka akan mengubah suatu perilaku seseorang. Misalnya ketika kita itu lagi sakit, terus ketika kita sakit ini, oh apa sih caranya biar kita ini nggak mengalami gejala-gejala sakit yang akan lebih parah gitu. Nah dari pengalaman-pengalaman itu kita akan bakalan tahu, oh caranya itu seperti ini. Maka dari situ itu akan mengubah suatu perilaku, suatu sikap. Lalu yang kedua di sini ada pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, karena pada akhirnya sebenarnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Jadi sasaran itu yang akan mengubah tingkah laku seseorang atau tingkah laku diri sendiri dari jadi sebuah kebiasaan. Lalu yang ketiga di situ ada bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Lalu yang terakhir di sini ada pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran seperti individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah laku sesuai dengan tujuan ditetapkan. So, next. Iya, sebelumnya izin mohon maaf dulu teman-teman dan Bapak semua sekalian. Saya pakai device Moya karena device saya masih belum bisa masuk ke Zoom. Iya, saya maulah izin melanjutkan. Selanjutnya adalah prinsip perubahan perilaku. Yang pertama, perubahan perilaku ini karena terpaksa atau compliance. Nah, individu ini merubah perilakunya karena mengharapkan akan memperoleh imbalan atau baik materi maupun non-materi. Contohnya, misal kalau imbalannya materi seperti contohnya kayak ibu-ibu yang tadinya nggak mau pemeriksaan kesehatan, kemudian karena pemeriksaan kesehatan ini ada peraturan yang mengatakan bahwa ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan akan memperoleh hak kesehatan dan dapat keringanan harga jika belanja di pasar swalayan. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ibu-ibunya mau untuk memeriksa kesehatan karena ada iming-iming bahwa kalau periksa nanti akan dapat misalkan diskon atau voucher semacamnya gitu. Nah, contoh imbalan non materinya misalkan ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan akan mendapatkan penghargaan dari presiden, kayak gitu. Itu contoh untuk non materinya. Yang kedua itu perubahan perilaku karena meniru atau identifikasi. Contoh adalah individu merubah perilakunya karena ingin disamakan dengan seseorang yang dikaguminya. Contohnya, anak-anak dianjurkan menggosok gigi setiap akan tidur pada malam harinya. Ini anjurannya dituangkan dalam bentuk poster yang melukiskan seorang bintang terkenal. Misalkan kayak kalau sekarang pada
digandrunginya kayak YouTuber-YouTuber atau selebgram atau seleb TikTok kayak gitu. Itu contoh yang yang meniru. Selanjutnya yang ketiga ini perubahan perilaku dalam menghayati manfaatnya atau internalization. Nah, perubahan ini yang benar-benar mendasar, artinya ini benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Karena ini perubahan melalui cara ini umumnya terus akan terjalin kayak gitu, terus akan berjalan. Perubahan seperti ini yang diharapkan akan dicapai melalui pendidikan kesehatan alias penyuluhan kesehatan. Jadi kita melakukan penyuluhan, melakukan penkes ke orang-orang, misalkan kayak PHBS cuci tangan sebelum makan, habis itu gosok gigi setelah makan, misalkan kayak gitu. Itu kita terus lakukan sehingga nantinya masyarakat yang kita edukasi itu bisa menerapkan penkes kita, penyuluhan kita dengan baik di kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Boleh di next? Baik, topik selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan strategi pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Next. Untuk kelebihan strategi pendidikan kesehatan itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait kesehatan. Jadi, pendidikan kesehatan ini menyediakan informasi yang terkini dan akurat tentang berbagai aspek kesehatan, mencakup pemahaman tentang penyakit, cara pencegahannya, dan praktik kesehatan yang dianjurkan. Selain itu, strategi ini juga berfokus pada pembentukan sikap positif terhadap perilaku sehat, yaitu melalui penyampaian informasi sehingga individu cenderung mengembangkan sikap yang mendukung gaya hidup sehat. Lalu yang kedua, membantu klien mencapai tujuan yang efektif. Strategi pendidikan kesehatan ini juga membantu klien merencanakan dan mencapai tujuan kesehatan mereka melalui perencanaan informasi yang relevan dengan konteks individu. Ini bisa termasuk pengembangan rencana tindakan pribadi, pembuatan dan mendukung perubahan perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga, meningkatkan ketertiban klien. Jadi pendidikan kesehatan ini memberikan struktur dan arahan yang dapat membantu meningkatkan ketertiban klien terkait kesehatannya dengan memberikan informasi dalam format yang terstruktur dan terorganisasi. Individu lebih mungkin mengadopsi dan mengikuti tindakan kesehatan direkomendasikan dan mencapai pola perilaku yang lebih teratur. Lalu yang terakhir, yang keempat, menggabungkan berbagai metode pembelajaran. Seperti yang pertama, ekspositori, yaitu metode ini melibatkan paparan informasi secara langsung. Dalam konteks pendidikan, ini dapat mencakup penyampaian fakta, panduan, atau informasi esensial terkait topik tertentu. Lalu yang kedua, inquiry, yaitu melibatkan peserta didik dalam proses penemuan melalui pertanyaan dan diskusi. Ini memberikan kesempatan untuk refleksi pribadi yang dalam yang peserta didik untuk menemukan cara diri. Dalam pendidikan kesehatan ini bisa melibatkan penerapan pengetahuan dalam skenario, kehidupan nyata, dan eksperimen kecil untuk meningkatkan pemahaman. The next. Ya baik, selanjutnya ada kelemahan strategi pendidikan kesehatan. Ada 4 yang tertera di sini. Yang pertama itu ada kurangnya partisipasi aktif. Ada risiko kurangnya partisipasi aktif dari target dalam pendidikan kesehatan. Jika orang tidak terlibat atau tidak merasa relevan dengan informasi yang disampaikan, mungkin pesan kesehatannya itu tidak efektif. Yang kedua itu kurangnya keterlibatan komunitas. Pendekatan pendidikan kesehatan mungkin gagal jika tidak memperhitungkan konteks budaya dan sosial komunitas tertentu. Keterlibatan komunitas sangat penting untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Yang ketiga ada ketidakjelasan informasi. Informasi kesehatan yang disampaikan bisa menjadi kabur atau sulit dipahami oleh beberapa kelompok. Bahasa yang kompleks atau kurangnya adaptasi ke berbagai tingkat literasi dapat menyulitkan pemahaman. Dan yang terakhir adanya kurangnya pengukuran dampak. Beberapa program pendidikan kesehatan mungkin gagal karena tidak memiliki metode pengukuran dampak yang efektif.
Tanpa evaluasi yang baik, sulit untuk menilai keberhasilan atau kelemahan dari strategi yang diadopsi. Selanjutnya ada kelebihan strategi perubahan perilaku. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama remaja. Jadi strategi perubahan perilaku ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok remaja. Dengan menyediakan informasi yang relevan tentang gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, dan isu-isu kesehatan lainnya, pendidikan kesehatan membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka. Ini dapat berkontribusi pada pencegahan penyakit, peningkatan kesejahteraan mental, dan pengembangan perilaku kesehatan ke depannya. Lalu yang kedua, mengatasi masalah kesehatan. Jadi dapat membantu mengatasi masalah kesehatan spesifik seperti kebiasaan makan tidak sehat, lalu dengan memberikan pemahaman tentang dampak negatif makanan tidak sehat, itu dapat memberikan informasi tentang alternatif makanan yang lebih sehat. Hal ini dapat membantu dalam pencegahan penyakit terkait diet seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Lalu yang ketiga, mempromosikan perilaku yang lebih bersih dan baik. Jadi strategi perubahan perilaku ini dapat berperan dalam mempromosikan perilaku yang lebih baik terkait lingkungan seperti mengurangi pemborosan plastik. Lalu dampak negatif dari perilaku ini juga membuat merangsang kesadaran dan tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik. Dapat Izin masuk kepada kelompok bisa dilanjut karena waktu sebentar lagi. Mungkin untuk Lintang ada kendala jaringan kepada teman-teman kelompok 2 yang lain bisa di backup ya. Iya, mau bisa kembali ke slide sebelumnya yang kelebihan strategi perubahan. Ya, untuk tadi sudah dijelaskan sampai mempromosikan perilaku yang lebih bersih dan baik. Strategi perubahan perilaku dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku yang lebih ramah lingkungan. Dan yang selanjutnya itu ada menjadi indikator keberhasilan dari suatu intervensi. Keberhasilan program atau intervensi kesehatan dapat diukur melalui respon masyarakat, yaitu perubahan sikap positif terhadap gaya hidup dan adopsi perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di next. Selanjutnya ada kelemahan strategi perubahan perilaku. Yang pertama itu ada kesulitan mengubah perilaku. Mengubah perilaku kesehatan seringkali kompleks. Meskipun seseorang memiliki pengetahuan, mengubah kebiasaan lama dan mengadopsi praktik kesehatan baru seringkali memerlukan waktu, dukungan, dan upaya yang berkelanjutan. Yang kedua ada keterbatasan akses informasi. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan. Faktor seperti kurangnya akses ke teknologi atau literasi kesehatan dapat menjadi kendalanya. Dan yang ketiga ada ketidakcocokan dengan nilai individu. Jika pesan kesehatan tidak sejalan dengan nilai-nilai atau keyakinan individu, mereka mungkin cenderung menolak atau mengabaikannya. Penyesuaian pesan dengan nilai-nilai budaya dan individu dapat meningkatkan penerimaan informasi. Dan yang terakhir ada kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan.
Keterlibatan pemangku kepentingan seperti tenaga medis, pendidik, atau pemerintah setempat dapat meningkatkan dampak pendidikan kesehatan. Keterlibatan mereka dapat membantu mendukung dan memperkuat implementasi strategi kesehatan yang direncanakan. Ya, izin masuk kelompok. Izin Bapak untuk waktu presentasinya sudah 20 menit. Apakah dilanjut atau lanjut dengan diskusi ya, Pak? Masih ada slide yang belum dipaparkan? Masih ada 2 slide lagi, Pak. Selesaikan aja sekitar 3 menit ya. Baik, Pak. Pada kelompok dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator dan Pak Nana atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada penerapan strategis pendidikan, kesehatan, dan perubahan perilaku. Di sini mungkin ada contohnya terkait penerapannya. Yang pertama ini terkait pendidikan kesehatan, di mana dilakukan pendidikan kesehatan di sebuah sekolah dengan isu kita yang baru saja kita alami 3 tahun kurang lebih selama 3 tahun, yaitu tentang COVID-19, di mana di sini dalam pendidikan kesehatannya ini memuat tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya juga ada penerapan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, lalu menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas, dengan tujuan untuk supaya siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut ini giat literasi terkait kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait penyakit COVID-19 ini, dan juga pencegahan terkait COVID-19, lalu pemahaman tentang suatu slogan di mana lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk yang selanjutnya, di sini ada terkait penerapan lainnya, yaitu mungkin perubahan perilaku kepada orang perokok untuk tidak merokok dengan membahas bahaya merokok. Nah, kegiatan ini juga memuat terkait kesadaran-kesadaran terutama kepada remaja untuk tidak merokok lagi. Nah, selain kita membahas terkait rokoknya, kita juga membahas terkait bahayanya rokok kepada tubuh, dengan harapan nantinya orang-orang yang merokok ini menjadi tidak merokok, dengan membahas terkait bahayanya merokok dan juga mungkin efek jangka panjang dari perokok itu sendiri. Mungkin sekian dari kelompok. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok untuk presentasinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi, sesi tanya jawab. Kepada kelompok 1, 3, 4, dan 5, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan raise hand dan on mic. Baik, sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari Dini, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih moderator. Izin saya Dini dari kelompok 1, izin bertanya pada kelompok 2. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku ya, salah satu contohnya tadi itu ada prinsip perubahan perilaku, di mana perubahan perilakunya itu karena meniru. Nah, ini mungkin menurut saya dari teman-teman juga udah pada banyak yang tahu ya, kalau anak-anak remaja zaman sekarang tuh kadang suka ikut-ikutan gitu, niru yang satu sama yang lain, kayak gitu. Kayak salah satu contohnya tadi di penerapan strategi pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku itu ada mengenai bahaya merokok. Bahkan kalau misalkan di rokok pun udah ada slogan kayak merokok menyebabkan kanker mulut, kanker paru-paru gitu-gitu ya. Tapi tetap dilakuin gitu sama anak-anak remaja yang lainnya kayak gitu. Apalagi yang pada masih sekolah-sekolah kayak gitu kan. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran perawat dalam merancang strategi yang efektif gitu pendidikan kesehatan yang gak hanya memberikan informasi tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat pada remaja yang memang kurang kesadaran seperti salah satu contohnya tadi bahaya merokok tadi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dini untuk pertanyaannya. Sambil menunggu kelompok menjawab, mungkin dari Moya bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ya, terima kasih kelompok, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf saya izin off cam karena sinyalnya tidak memadai ya kalau on cam. Izin bertanya kepada kelompok,
menurut kelompok, tingkat pelayanan kesehatan melalui promosi kesehatan seperti peningkatan gizi, pengamatan tumbuh kembang dan gizi pada anak balita, pendidikan pranikah, sanitasi lingkungan, dan lain-lain yang tadi dijelaskan oleh kelompok itu, apakah sudah tepat gitu sasarannya? Dan apakah sudah berhasil menurunkan angka stunting di Indonesia? Kalaupun iya, apakah ada bukti nyatanya di Indonesia? Bisa tolong jelaskan kelompok? Terima kasih. Baik, terima kasih Moya atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Nur Aini, dipersilakan. Ya, diulangi sekali lagi kepada Nur Aini, dipersilakan untuk Ya, izin masuk. Saya Nur Aini izin bertanya kepada kelompok. Sebelumnya secara garis besar Indonesia kan memiliki keberagaman budaya yang menjadikan masing-masing individu itu memiliki kepercayaannya masing-masing terhadap kesehatan. Namun seringkali bertentangan dengan yang seharusnya karena kebudayaannya mereka tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai peran perawat untuk menghadapi dan mengedukasi masyarakat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Aini. Karena di sini sudah ada 3 pertanyaan, mungkin kita batasi dulu ya teman-teman. Kepada kelompok bisa langsung dijawab dahulu 3 pertanyaan dari Nur Aini, Moya, dan Dini. Dipersilakan. Ya, kepada Sinayu dipersilakan. Iya, baik. Moderator, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas, Nayu. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Hertin Ayu dari kelompok 2 izin untuk menjawab pertanyaan tadi. Mungkin tadi dari saudara Dini ya, terkait bahayanya merokok dan juga strategi peran perawat terkait strategi pendidikan apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan informasi terhadap perubahan perilaku untuk perokok ini. Sebelumnya izin menjawab terkait masalah ini. Jadi kan kalau untuk perokok ini kan kurang lebih seperti ini. Kebanyakan perokok-perokok yang kita edukasi itu justru terkadang lebih pintar daripada kita. Bahkan merokok ini menjadi suatu kebiasaan yang sangat sulit diubah dan bermulanya orang-orang yang merokok itu biasanya bahkan dari SMP. Terus juga mungkin ada teman-teman SMA, bahkan rekan-rekan sejawat kita atau mungkin teman-teman kuliah kita ini ada yang merokok. Nah, maka dari itu terkait edukasi yang tepat itu edukasi yang kayak benar-benar kita get into ya, kayak lebih ke personalnya gitu. Kenapa sih kamu ngerokok gitu? Karena kan mungkin banyak ya stereotip yang bilang kayak orang yang ngerokok itu orang yang mau keren aja. Padahal aslinya sebenarnya rata-rata orang yang merokok ini orang-orang yang mungkin sedang stres atau mungkin kayak kebanyakan nggak mau apa ya, mereka kadang bisa aja nggak makan seharian tapi harus merokok sekali, kan kebanyakan kayak gitu. Jadi di sini bagaimana peran perawatnya itu di mana kita itu harus kayak ngerti paham kondisinya perokoknya itu kenapa. Terus selanjutnya juga kayak kita bahas pelan-pelan gitu terkait bahaya merokoknya ini gimana, nggak yang langsung menyudutkan gitu. Kadang kan kebanyakan ada ya yang pendidikan kesehatannya tuh kadang rokok langsung ini gitu. Jadi kayak pelan-pelan coba dikurangi, kurang lebih seperti itu. Dan juga terkait tadi yang sudah kelompok bahas juga ya mengenai perubahan perilaku. Nah, di sini tuh kalau izin menambahkan strategi yang pernah diterapkan di sekitar daerah saya terkait perubahan perilaku untuk merokok ini, salah satunya itu ada perubahan perilaku karena paksaan. Jadi di beberapa pendidikan kesehatan di sekitar wilayah saya itu, selain membahas terkait bahayanya merokok, juga membahas terkait hukum-hukum apa yang mengikat terkait rokok ini. Misal ada kawasan tanpa rokok itu dibahas.
terus hukuman-hukuman apa kepada para perokok yang tidak sesuai dengan istilahnya kawasannya itu seperti apa, dibahas mengenai hukum-hukum yang terikat dari masalah kesehatan itu sendiri. Mungkin dari kelompok saya ada yang bisa menambahkan, dipersilahkan. Iya, izin moderator saya mau izin menambahkan tadi jawabannya Nayu ya. Ini merokok ini kan ada orang yang sudah merokok gitu. Jadi kan kalau mau langsung memberhentikan itu tentu saja tidak bisa ya teman-teman. Bahkan itu jadinya susah, sulit gitu. Kalau tanggapan dari teman-teman yang sudah dilakukan penkes, penyuluhan dan lain-lain kayak gitu. Mungkin kita bisa memberikan alternatifnya kalau berhenti merokok bisa loh digantikan dengan misalkan makan permen karet ataupun makan permen aja atau semacamnya kayak gitu. Itu juga bisa. Itu salah satu alternatifnya. Lalu di selanjutnya adalah kenapa remaja ini tadi terkait remaja kan ya. Nah, itu ya sering meniru juga kan. Nah, orang-orang yang melakukan kayak iklan, terus habis itu film, mau musik video dan lain-lain, ataupun di TikTok, pokoknya di IG dan lain-lain, itu kan banyak tuh, mau vape, mau rokok, itu yang yang mengiklankan itu justru artis-artis, public figure yang justru digandrungi loh oleh teman-teman kita, mau baik remaja, dewasa, dan semuanya gitu. Anak-anak pun juga sama. Sekarang anak-anak juga sudah, of course, sudah punya akun TikTok, IG, dan lain-lain. Dan itu mereka bisa bebas mengaksesnya kayak gitu. Dan hal-hal itulah justru yang harusnya kita penkesin si orang-orang public figure itu agar tidak loh mengiklankan, tidak mencontohkan bagaimana caranya, bagaimana rasanya, atau bagaimana kayak gitu. Itu yang seharusnya kita lebih tekankan kayak gitu. Jadinya nanti anak-anak, remaja ataupun dewasa nih tidak ikut-ikutan, tidak FOMO gitu untuk mencoba vape, rasa liquid baru kah, atau nanti rokoknya rasa yang baru kah, atau kayak gitu. Itu yang mau saya tambahkan. Moderator, terima kasih. Iya, izin menambahkan kembali. Saya Hilda dari kelompok izin menambahkan jawaban dari Maula dan Hertinayu. Untuk Penkes sendiri itu tidak hanya dilakukan secara formal ya, bisa juga dilakukan secara pelan-pelan. Misalkan seperti yang sudah dijelaskan bisa aja orang itu merokok emang karena lagi stres gitu. Nah, kita sebagai perawat itu juga bisa penkes secara perlahan gitu. Misalkan kita dengerin dia cerita dulu gitu. Setelah dia cerita, baru kita sisipin tuh pendidikan kesehatannya tipis-tipis kayak ya udah kalau misalkan kamu ada masalah cerita sama aku, jangan dialihin ke rokok gitu. Dan ya emang benar kalau misalkan kita nggak bisa membuat perokok itu berhenti secara mendadak gitu. Jadi ya emang untuk pendidikan kesehatan ini tuh jalurnya banyak gitu. Dan sekreatifnya kita aja gimana gitu. Dan kita juga harus memahami dan mendalami karakter orang yang akan kita penkesin dulu gitu. Bisa saja emang benar tadi kata Yartinayu, orang yang kita penkesin itu ilmunya jauh lebih tinggi di atas kita. Jadi perlunya juga kita memahami karakter dan latar belakang orang tersebut. Mungkin cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok atas jawabannya. Sedikit dirangkumnya tadi dari jawaban teman-teman kelompok 2. Untuk mengatasi remaja ini sendiri, yang pertama paling penting itu mengubah public figure atau orang-orang menjadi role model di masyarakat sekitar kita yang harusnya mereka itu memberikan contoh yang baik gitu. Itu kunci utamanya. Lalu untuk dengan si perokoknya sendiri mungkin kita bisa cari tahu latar belakangnya seperti yang udah Kelompok sampaikan, lalu mengedukasi sesuai dengan keadaan si perokoknya. Terus bisa dilakukan dengan cara dari cara perlahan sampai dengan cara yang paksaan seperti yang dibilang tadi dikaitkan dengan hukum-hukum yang terikat. Mungkin itu kepada Dini, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah cukup terjawab, moderator. Terima kasih, kelompok. Ya baik, terima kasih Dini. Selanjutnya
Mungkin dari Marsha, silakan untuk Onik. Iya, ya sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari di antara prinsip perubahan perilaku terpaksa meniru menghayati itu lebih pengaruh yang mana untuk merubah perilaku seseorang. Jadi sebenarnya di sini untuk prinsip mana yang lebih berpengaruh itu tentunya pada prinsip perubahan perilaku menghayati manfaatnya ya. Karena jika dibandingkan dengan yang lain, pada perubahan perilaku yang menghayati itu cenderung dari pengalaman dari pribadi diri sendiri yang dialami oleh diri sendiri. Karena kan kalau misalnya dari pengalaman itu berarti dia udah tahu ya membekas gitu dari diri sendiri. Jadi mendasar, yang paling mendasar, yang benar-benar ya, yang telah dia uh, alaminya gitu. Misalnya seperti tadi ya, kayak seorang nih ngerokok, lalu dia itu ternyata dia kena penyakit gangguan pernapasan, terus udah diedukasi oleh misalnya oleh perawat ataupun dokter itu ternyata kalau misalnya ngerokok itu nggak baik gini-gini. Lalu misalnya diulangi lagi dengan sama orang itu dia masih tetap merokok, dan akhirnya si orang perokok ini eh, timbullah penyakit yang lebih parah gitu. Nah dari situ kan dia pasti bakalan kayak, oh ternyata merokok itu nggak baik ya. Oh ternyata merokok itu bakalan bikin kita tambah parah nih penyakitnya. Nah dari situ, dari pengalaman itu si perokok ini akhirnya mengubah perilakunya. Oke berarti ternyata kalau kita ngerokok itu nggak bagus ya. Oke berarti kita kalau misalnya merokok itu nggak bagus, kita harus stop rokok ataupun jauh dari yang namanya ngerokok kayak gitu. Jadi sebuah dari pengalaman itu yang akan mengubah suatu perilaku dia, gitu seperti itu. Mungkin dari rekan kelompok saya ada yang ingin menambahkan. Ya, izin moderator, izin menambahkan, saya Maula. Sebetulnya perubahan perilaku ini itu tergantung pada individu-individunya masing-masing. Apakah mereka mau konsisten atau enggak untuk perubahan perilaku ini. Kalau konsisten ya berarti nanti akhirnya mendapat habit baru, habit yang lebih sehat kayak gitu. Nah, kalau dilihat ya tadi mana efektif, kita lihat dulu dari jangka waktunya. Kalau jangka waktunya itu efektifnya berarti ya si yang terpaksa itu tadi. Karena dengan kita mendapat iming-iming, imbalan, mau baik materi maupun non-materi, itu akan langsung nih dapat hasilnya. Contoh yang tadi ya kan, ibu nanti langsung pada datang nih ke pemeriksaan kesehatan kayak gitu. Dan data-data dari kesehatan, data-data pemeriksaan itu akan uji gitu kan, bisa dilanjutkan langsung kayak gitu. Sedangkan kalau yang menghayati tadi itu itu butuh jangka waktu yang lama. Kita harus penyuluhan, edukasi lagi kayak gitu ke masyarakat yang sama kayak gitu. Secara kontinu agar nanti masyarakat itu bisa loh menerapkan habit baru. Diharapkannya seperti itu. Menerapkan habit baru yang lebih sehat, yang lebih baik ke depannya dengan menerapkan habit baru dan yang lebih sehat itu, maka kesehatan dari masyarakat itu juga akan meningkat ke depannya. Tapi jangka waktunya harus lama kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat nih dari sisi hasil gitu, hasil dari terpaksa sama yang menghayati. Kalau hasil dari yang terpaksa, kalau misalkan imbalannya itu udah stop, udah nggak ada lagi, berarti dari masyarakat itu nggak akan mau lagi nih, misal mau cek kesehatan kah, atau segala macamnya yang berhubungan dengan meningkatkan kesehatannya sendiri kayak gitu. Itu otomatis sudah berhenti juga perilakunya karena iming-imingnya sudah berhenti, jalannya sudah berhenti. Sedangkan kalau yang menghayati itu yang tadi yang dibilang habitnya akan terus berjalan dan akan terus dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kayak gitu. Jadi hasilnya akan lebih panjang, akan lebih lama kayak gitu dan bahkan akan terus-menerus dilakukan dan menetap di kehidupan sehari-harinya. Gitu. Jadi otomatis kesehatan dari masyarakat yang sudah mempunyai habit yang lebih sehat dan baik ini akan meningkat dan lebih sehat. Gitu. Itu sih yang mau saya tambahkan, moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Maula dan Marsha. Dari kelompok, apakah ada tambahan lagi?
Oke, untuk pertanyaan ini mungkin cukup ya. Sudah cukup terjawab dari pertanyaan prinsip-prinsip perubahan perilaku. Selanjutnya kita mau ke pertanyaan yang berikutnya, mungkin akan dijawab oleh Veronica Nabila, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Moya, yaitu tadi yang saya tangkap itu, apakah kegiatan yang sudah dijelaskan tadi itu mempunyai dampak ya terhadap penurunan stunting di Indonesia. Stunting ini udah sering kita bahas ya, terutama dalam masalah perawatan anak kemarin. Dari hasil yang saya dapat nih menurut SSGI ya pada rapat kerja nasional BKKBN kemarin, prevalensi stunting di Indonesia itu turun yang tadinya dari 24,4% menjadi 21,6%. Berarti ini membuktikan bahwa melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan tadi terjadi penurunan pada status angka stunting di Indonesia. Kemenkes kemudian dalam hal ini juga sudah melakukan ya kegiatan seperti intervensi dengan pendekatan gizi yang spesifik. Nah, intervensi yang spesifik ini juga meliputi sebelum dan setelah lahir. Untuk intervensi sebelum itu, Kemenkes itu melaksanakan pendidikan kesehatan kepada remaja melalui konsumsi tablet tambah darah, dan pemberian tablet tambah darah itu juga di sekolah-sekolah, lalu untuk screening anemia pada remaja-remaja, lalu untuk ibu hamil juga sudah dilakukan ANC selama sebanyak 6 kali ya, dan juga konsumsi tablet tambah darah, serta penambahan protein hewani. Untuk intervensi yang setelah lahir, dilakukan kegiatan pendidikan kesehatan mengenai manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayi tersebut, empasi pada 6 bulan, kegiatan posyandu untuk memantau tumbuh kembang balita. Dan melalui kegiatan posyandu ini kita dapat mendeteksi ya, serta memudahkan kita itu untuk mendeteksi masalah gizi yang terjadi sehingga dapat dilakukan intervensi lebih awal. Sekian mungkin dari rekan kelompok saya ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin di sini saya izin menambahkan ya terkait masalah stunting sendiri. Jadi saya mungkin izin menambahkan di sini sebenarnya terkait masalah stunting ini nggak cuma terkait dari sisi kesehatan, misal kayak tingkat gizinya, terus juga pendidikan kesehatan pranikahnya dan lain-lain. Tapi ada banyak instansi yang masuk ke sini. Jadi kita juga ada kerjasama dengan instansi lain. Misal kayak kita kan terkait stunting ini tuh mungkin sosial ekonomi juga masuk, terus juga mungkin dari sisi keagamaan juga masuk gitu. Jadi kalau misal kita kaitkan dengan sosial ekonomi ya, kadang kan nggak semua calon orang tua ini memiliki ekonomi yang cukup untuk melengkapi gizi dari anaknya, dan juga dari sisi sosial, misal dari orang-orang yang istilahnya belum melek nih, kalau semisal umur yang terlalu muda atau mungkin yang terlalu tua dan lain hal sebagainya itu istilahnya disarankan untuk ditunda dulu terkait pernikahannya dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman kepo, ada ya dari program BKKBN waktu itu, kalau nggak salah 2125 keren, itu bisa teman-teman kepoin. Terus buat selanjutnya juga terkait Kementerian Agama, setahu saya sebelum sebelum adanya pernikahan itu kan ada pemeriksaan kesehatan gitu yang nanti direkomendasikan di KUA masing-masing. Nah, di situ kan juga dibahas terkait kesehatan calon pengantinnya, kesiapan pengantinnya, dan lain hal sebagainya. Jadi sebenarnya terkait stunting ini yang mau saya tambahkan itu nggak cuma dari sisi kesehatannya doang, yaitu termasuk tadi pendidikan kesehatan, tapi juga tercantum bidang-bidang lain atau mungkin sektor-sektor lain yang terkait stunting ini. Kurang lebih seperti itu. Cukup tambahannya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Heranisa dan Hertiani untuk jawabannya. Dari Moya, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah cukup terjawab. Terima kasih kelompok.
Baik, untuk sesi pertanyaan pertama, 3 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin lanjut, eh, pada Kansa, apakah mau menjawab? Ya, Eh, izin masuk. Ini baru satu kelompok ya, Emil? Yang pertanyaan tadi udah dari 3 kelompok berbeda, Pak. Oh ya, oke. Ya, lanjut. Iya, baik, Pak. Ya, silakan, Kansa. Ya baik, izin masuk. Saya Kansa, izin menjawab mengenai peran perawat untuk menghadapi keberagaman budaya di Indonesia ya, dalam mengedukasi promosi kesehatan. Jadi kan memang budaya dan kesehatan ini kan erat banget ya hubungannya sama sekarang. Nah, salah satunya itu emang karena masyarakat itu sendiri. Nah, kebudayaan atau kultur ini tuh dapat membentuk kebiasaan dan merespon terhadap kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatannya. Nah, makanya itu mengubah budaya masyarakat yang kurang sesuai sama prinsip kesehatan ini nih sebenarnya bukan hal yang gampang dan bisa dibilang sulit sih. Cuman perubahan itu kan emang perlu dimulai dan terus dilakukan biar secara perlahan ini bisa kebentuk kesadaran sama bisa menjadi habit masyarakat itu sendiri. Nah, untuk perubahan pemahaman konsep sehat dan sakit ini sekarang itu kan kalau dulu dia kayak bersifat kuratif sama rehabilitatif. Nah, kalau sekarang untuk perubahannya ini paradigmanya ini pembangunan kesehatan itu menjadi bersifat proaktif. Nah, lalu tenaga kesehatan masyarakat ini emang mempunyai banyak sih peran penting strategis untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi kondusif terhadap perilaku hidup sehat dan bersih atau biasa yang kita sebut sama PHBS melalui promosi kesehatan ini. Nah, untuk tahapannya ini sendiri yang pertama nih kita tuh bisa memperkenalkan gagasan sama teknik perilaku sehat ke masyarakat-masyarakat yang memang notabene masih tabu seperti itu. Terus untuk yang kedua, kita bisa melakukan identifikasi dan mengembangkan strategi perubahan tentang perilaku sehat ini sendiri. Lalu yang ketiga ini kita bisa nih mulai dari memotivasi masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku sehat. Cuman yang kita ketahui emang kalau motivasi itu gak cuman kayak sekedar omongan, tapi kita juga nyontohin perilaku-perilaku yang memang menunjukkan kalau seharusnya kayak gini loh, bukan seperti itu, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang keempat, yaitu memahami cara berkomunikasi serta merancang program komunikasi. Seperti itu saja. Terima kasih. Ini Kansa jawabannya untuk pertanyaan Dini tadi ya, mengenai peran perawatnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Kepada teman-teman kelompok yang mau bertanya, silakan untuk raise hand dan jangan lupa sebutkan dari kelompok mana ya. Terima kasih. Baik, yang pertama pada Rantis dipersilakan untuk unmute. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Saya ingin bertanya mengenai kelemahan pendidikan kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok. Karena saya sendiri pun saat melakukan pendidikan kesehatan di puskesmas merasakan dampak dari kelemahan-kelemahan tersebut, seperti kurangnya partisipasi, kurangnya antusias mungkin dari anak-anak oleh kelompok, dan ketidakadaan informasi dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah kelompok memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini? Terima kasih. Saya dari kelompok 2, terima kasih. Baik, terima kasih Rantis untuk pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu ya. Lanjut kepada Siswa Kartika, dipersilakan.
Baik, izin masuk. Saya Siva Kartika dari kelompok 5. Tadi kan kelompok sudah memaparkan tentang strategi pendidikan promosi kesehatan ya, melalui pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Lalu pertanyaan saya ini, adakah pendidikan kesehatan untuk para tunawisma atau maaf kasarnya itu gelandangan di Indonesia? Jika ada, bagaimana sih cara mengedukasinya? Sedangkan kita tahu kan untuk memastikan adanya perubahan perilaku pendidikan kesehatan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi di Indonesia ini apakah sudah ada programnya? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Siva atas pertanyaannya. Selanjutnya pada sini dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya Vini dari kelompok 5. Izin bertanya. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan dengan sangat baik mengenai pendidikan kesehatan. Lalu juga ada kelemahan dari pendidikan kesehatan tersebut ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bisa tolong berikan contoh pendidikan kesehatan apa yang sudah berhasil merubah perilaku masyarakat di Indonesia sehingga tingkat kesehatan di Indonesia ini menjadi lebih baik. Lalu, pendidikan kesehatan ini kan dilakukan untuk merubah perilaku. Namun tadi ada beberapa kelemahan pendidikan kesehatan, salah satunya ini kurang terlibatnya komunitas dan target yang tidak aktif, dan sebagainya. Lalu solusi untuk mengupayakan agar kelemahan tersebut tidak terjadi pada saat kita memberikan pendidikan kesehatan itu seperti apa, serta strategi efektif seperti apa yang bisa kita terapkan dalam mendidik masyarakat agar tahu dan mau merubah perilaku menjadi sehat. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vini untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Raihana dipersilakan. Iya, maaf. Izin masuk, Mod. Izin Rayana Kaila dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 2, apa sih tantangan utama nih yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pendekatan prokes ini? Terus gimana pendekatannya kepada populasi tertentu, misalnya anak-anak, remaja, dan lansia? Terima kasih. Baik, terima kasih Rehana. Untuk sesi pertanyaan kedua ada dari 4 penanya dari Syifa, Vini, Raihana, dan Rantis kepada kelompok. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, silakan Hilda untuk Anda. Ya, izin masuk moderator, suara saya terdengar jelas nggak ya? Iya, terdengar jelas ya. Ya, baik. Saya Hilda dari kelompok, izin menjawab pertanyaan dari Hana Kayla terkait apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pendekatan promosi kesehatan melalui pendidikan kesehatan dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana menyesuaikan pendekatan promosi kesehatan untuk mencapai kelompok populasi tertentu seperti anak-anak, remaja, atau lansia. Oke, baik. Izin menjawab ya. Untuk tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan kesehatan itu atau promosi kesehatan itu beragam ya teman-teman. Beragamnya itu kenapa? Karena setiap kelompok atau populasi tertentu itu memiliki struggle masing-masing gitu, masalahnya masing-masing gitu. Misalkan seperti anak-anak. Anak-anak itu mungkin permasalahan dalam mengimplementasikan
promosi kesehatannya itu dari segi anak-anak ini masih belum mengerti apapun gitu. Jadi kita harus effort buat ngasih tahu, ngasih pendidikan, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak gitu. Jangan bahasa yang berat. Lalu untuk remaja ini kan banyak tanya ya, atau dalam artian rasa ingin tahunya tinggi gitu. Dan rata-rata remaja itu, bukan rata-rata, secara garis besar itu remaja itu egois gitu. Nah, cara kita mengatasinya itu dengan kita mengikuti mereka gitu. Kita melakukan pendidikan kesehatannya itu atau promosi kesehatan itu dengan mengaitkan hal-hal yang mungkin saat itu sedang tren gitu. Jadi dapat diterima oleh kelompok si remaja ini gitu. Lalu untuk lansia ini kan lebih ke dewasa ya, lebih dewasa malah. Nah, untuk lansia ini kita cara untuk melakukan promosi kesehatannya ini dengan bersifat tidak menggurui gitu. Seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang ingin menambahkan? Iya, kepada Lintang, apakah mau menambahkan? Iya, mungkin di sini saya izin menambahkan moderator. Iya, dipersilakan nanya. Oke, tadi terkait jawabannya dari Hilda itu juga sudah cukup menjawab ya di sini. Mungkin saya untuk cara menyesuaikan pendekatan promosi kesehatan. Nah, di tiap-tiap populasi terkait anak-anak mungkin dari teman-teman di sini bisa nyoba nih kita belajar sambil bermain, di mana kayak kita bermain tapi di situ belajar, misal kayak nyocokin gambar yang sehat tuh kayak gimana sih, hidup sehat tuh kayak gimana, itu bisa kita terapkan di anak-anak. Nah, kalau di remaja nih mungkin contoh pendekatannya mungkin kita bisa yang remaja banget nih apa misal kira-kira mungkin lewat TikTok kah, yang lewat tren tadi yang Hilda bilang, atau mungkin yang kita ngelakuin penkes tapi penkesnya itu sambil nongkrong gitu, nongkrong nambah inspirasi atau kayak gitu, bisa contohnya seperti itu. Terus kalau untuk lansia mungkin di sini kalau lansia kan kebanyakan lebih ke kayak saran ingin didengar dan lain hal sebagainya, tadi juga sudah dibahas dari Hilda. Mungkin bisa nih kalau di lansia ini kita nggak menggurui tapi lebih kayak to the point aja gitu. Terus abis itu uh, dan juga yang emang benar-benar mereka butuhkan. Kurang lebih seperti itu tambahan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hilda dan Happy Naim. Untuk Lintang, apakah mau menjawab? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Syifa, kelompok 5 ya. Jadi pertanyaannya itu, adakah pendidikan kesehatan untuk para tunawisma? Jika ada, bagaimana cara mengedukasinya? Lalu, apakah sudah ada program di negara kita? Izin menjawab ya. Jadi ada pendidikan kesehatan untuk para tunawisma. Yang sudah kita ketahui bahwa masalah utama dari tunawisma itu adalah kebersihan diri. Jadi faktor yang membentuk si tunawisma ini bisa dari tidak adanya kesadaran akan kebersihan diri ataupun tidak adanya akses misalkan ke toilet, air bersih ataupun alat mandi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menjadi relawan untuk melakukan pendidikan kesehatan atau mengimplementasikannya langsung ke tunawisma tersebut terkait pemahaman kebersihan. Seperti apa? Seperti bagaimana cara mandi yang benar, berpakaian yang benar, dan cara berias. Memang itu tidak bisa dilakukan sekaligus, jadi memang harus bertahap. Misalkan hari pertama kita bisa melakukan pendidikan kesehatan bagaimana cara mandi yang benar. Lalu jika para tunawisma tersebut sudah paham atau sudah dapat melakukannya, bisa kita lanjut ke pendidikan kesehatan selanjutnya seperti berpakaian yang benar dan cara berias. Sekian jawaban dari saya. Untuk kelompok mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Lintang atas jawabannya. Pada kelompok 2, apakah ada yang mau menambahkan? Baik, sepertinya cukup. Kepada Syifa, apakah terjawab?
Dijawab. Terima kasih kelompok. Baik, masih tersisa 2 pertanyaan lagi dari Rantis dan ini kepada kelompok, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Kan harus ditanya untuk Anik. Iya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin menjawab ya tadi pertanyaan dari Rantis terkait tadi kan kelompok sudah membahas kelemahan-kelemahan yang terjadi dan realitanya itu di kelemahan-kelemahan itu juga emang apa ya kayak emang terjadi. Nah, kira-kira kelompok bisa nggak mencocokkan strategi apa yang mampu mengatasi dari kelemahan-kelemahan tersebut. Mungkin juga diberikan contoh konkret ya, kurang lebih seperti itu. Di sini mungkin jawaban saya bisa dikoreksi langsung ya dari Pak Nana. Jadi setahu saya terkait kelemahan-kelemahan yang terjadi mungkin kayak kurangnya partisipan atau mungkin kayak kurang aktifnya partisipan itu bisa dimaksimalkan dengan pendekatan yang sesuai dengan sosial budayanya mereka dengan apa yang familiar sehari-hari bagi mereka gitu. Jadi kayak semisal eh, yang remaja banget itu seperti apa, lansia banget seperti apa itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka itu kurang lebih membawa bahasan pendidikan kesehatan yang sebenarnya penting untuk mereka, tapi tidak dibawakan gimana ya, kayak tidak dibawakannya itu sesuai dengan eh, apa yang mereka familiar gitu. Misal kayak teman-teman mau edukasi pencegahan anemia kepada remaja putri. Nah, teman-teman nggak bisa kan menerapkan kayak bahasa-bahasa yang kurang lebih seperti kalian tuh nggak bisa soalnya nanti kurang zat besi, nanti ada complicated gini-gini gini gitu. Paling nggak kalian akan membahasnya dengan kayak kalian kan setiap bulannya kekurangan darah, maka dari itu cara untuk menjaga tubuh kalian agar terus sehat dan nantinya ini kalian tidak kekurangan darah dengan menambah tablet tambah darah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya strategi selanjutnya ini lebih ke kerjasama dengan sektor lain, misal kayak teman-teman mau pendidikan kesehatan kerjasama dengan ibu-ibu kader atau mungkin teman-teman ingin meminimalisir kelemahan-kelemahan tadi yang sudah dibahas oleh kelompok dengan apa ya konsultasi dengan yang lebih expert gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari kelompok ada yang bisa menambahkan dan lebih menjelaskan, saya persilahkan. Ya, baik kepada kelompok, apakah ada yang mau menambahkan? Sepertinya dari kelompok cukup ya, tersisa 1 pertanyaan lagi dari Rantis Aulia. Kepada teman-teman kelompok, silakan untuk menjawab pertanyaan Rantis. Izin moderator. Izin mengklarifikasi tadi jawaban saya itu sebenarnya lebih ke pertanyaan Rantis. Terima kasih. Mohon maaf, Hertinayu, karena di sini sinyalnya nggak stabil. Untuk teman-teman kelompok 2, apakah ada yang menambahkan jawaban untuk pertanyaan Rantis? Iya, silakan, Kompak. Ya, baik, izin masuk untuk menambahkan. Jadi kan memang sebagian besar intervensi yang ditunjukkan pada tunawisma ini sendiri kan berfokus pada pencegahan penyakit dan sebagian besarnya ini memang hanya untuk pencegahannya aja. Nah, biasanya tuh memang pemerintah ini sendiri ada kayak sosialisasi gitu ke tunawisma. Jadi dilihat dari yang sudah-sudah, memang program pemerintah memang sudah ada yang
menjalani promosi kesehatan kepada tunawisma seperti kayak vaksinasi keliling, terus ada klinik screening keliling sama distribusi kondom seperti itu menurut yang saya baca. Jadi sebenarnya intervensi untuk tunawisma ini sendiri juga cenderung terkonsentrasi pada remaja tunawisma yang tinggal di jalanan atau di asrama. Nah, kenapa? Karena kelompok-kelompok seperti kayak lansia sama keluarga yang tinggal di akomodasi sementara ini sebagian besar ini memang terabaikan. Agensi untuk para tunawisma ini seringkali disibukkan dengan manajemen krisis sehingga kesehatan jangka panjang klien ini tuh mereka tidak selalu menjadi prioritas. Lalu sebetulnya memang benar kalau misalnya kesehatan ini mungkin bukan prioritas bagi para si tunawisma ini karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, minuman, sama kehangatan mungkin itu yang lebih menjadi prioritas mereka daripada si kesehatan ini sendiri. Nah, salah satu intervensi yang berguna mungkin adalah kayak dengan memberitahu si tunawisma ini, misal kayak ada penampungan atau asrama terdekat atau mungkin dapur umum yang terdekat. Jadi mereka lebih terkontrol dari makanannya terlebih dahulu nih. Nah, terus promosi kesehatan ini juga harus memberikan bantuan praktis seperti misalnya kayak kita ngasih kayak topi topi buat dia di jalanan, terus habis itu ngasih kaos kaki, fasilitas mencuci. Nah, ketika kita sambil penkes seperti itu, kita sambil ngasih tahu nih tentang informasi-informasi kesehatan, tentang gimana caranya melakukan PHBS dan segala macam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kansa atas jawabannya. Apakah dari kelompok ada tambahan lagi? Dan sepertinya tambahan jawaban dari Siva Kartika cukup dari pertanyaan. Tersisa satu pertanyaan lagi dari sini kepada rekan kelompok 2. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, moderator izin masuk. Iya, silakan Faisa. Ya, terima kasih moderator. Saya Faisa dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vini. Jadi, contoh Penkes yang telah berhasil merubah perilaku di Indonesia itu, saya mengambil satu contoh. Ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan UNICEF pada tahun 2018, itu menunjukkan bahwa program intervensi nutrisi berbasis masyarakat di Indonesia telah berhasil dalam merubah perilaku masyarakat terkait pola makan dan gizi. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajarkan untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang kaya akan gizi seperti ikan dan sayuran, serta mempraktikkan pola makan seimbang. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam asupan gizi dan pola makan yang lebih sehat di masyarakat yang menjadikan subjek program ini. Hal ini merupakan contoh nyata dari keberhasilan program kesehatan yang mampu merubah perilaku masyarakat di Indonesia. Dan ada beberapa data stunting di Indonesia yang menunjukkan penurunan yang signifikan. Prevalensi stunting di Indonesia turun dari 31,4% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Selain itu, terdapat juga laporan lain yang menyebutkan bahwa pada Januari 2023, Kementerian Kesehatan Indonesia mengklaim berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 21,6%. Selain itu, terdapat harapan untuk menurunkan angka stunting lebih lanjut menjadi 14% pada tahun ini, yaitu tahun 2024. Meskipun dari penjelasan yang saya jelaskan tadi terdapat penurunan, masih terdapat tantangan juga yang perlu diatasi mengingat sebagian besar provinsi di Indonesia masih memiliki prevalensi stunting yang lebih tinggi dari rata-rata global. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan? Iya, izin Maula menambahkan. Contoh lainnya itu tadi PHBS ya, yang waktu kemarin kita COVID ya kan, itu kita disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan sebelum dan
mau masuk rumah, mau pokoknya ngapa-ngapain tuh harus cuci tangan habis dari luar dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu contoh yang benar-benar kelihatan itu di masyarakat kalau, Penkes kita tuh, beneran berhasil, tuh. Nah, terus yang tadi ada pertanyaan terkait kelemahan-kelemahan. Nah, itu sebenarnya tadi udah, sempat ditanyakan ya oleh teman yang lain tadi. Ini jawabannya saya ulang lagi ya. Dari kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait pendidikan kesehatan, ada beberapa strategi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah integrasi pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah. Ini untuk yang anak-anak, eee yang masih sekolah. Pendidikan kesehatan ini juga seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah dan bukan hanya sebagai, mata pelajaran terpisah kayak misalkan dulu, waktu kita SD ada dokter kecil kayak gitu. Itu seharusnya bukan hanya sebagai kayak event doang, tapi memang ada gitu di, sekolah. Terus kerjasama dengan pihak terkait. Nah, pendidikan kesehatan ini, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait, contohnya rumah sakit, institusi kesehatan, dan organisasi kesehatan. Dan ini yang terakhir ada kegiatan praktis. Pendidikan, kesehatan juga, seharusnya tidak hanya berfokus pada teori, tapi harus juga menyediakan kegiatan praktisnya, maksudnya kayak langsung praktek nih ke masyarakat. Contohnya kayak gimana, yang PHBS, itu kita praktekin gimana cara cuci tangan, gimana cara menyimpan, botol atau kaleng yang bekas agar tidak menimbulkan nyamuk DBD, misalkan kayak gitu. Terus tadi, ada lagi pertanyaannya yang terkait kalau misalkan dia, kurangnya bentar, kurangnya partisipasi terlibatnya komunitas dan target yang tidak aktif. Misalkan ini lebih sering itu pada lansia-lansia, kita bisa datang nih ke rumahnya, kita nyampein Penkesnya satu-satu, nggak apa-apa. Yang penting itu Penkesnya dapat, tapi jangan hanya ke lansia tersebut, keluarganya juga kita harus Penkesin agar tetap nih, lansianya ini tetap dipantau oleh keluarganya agar melakukan apa yang sudah kita penkesin, kayak gitu. Biasanya lansia itu jarang loh yang mau menerima Penkes, terus bukannya agar menjadi habit itu jarang, bahkan jarang banget untuk lansia yang, datang ke acara Penkes, kayak udah capek, udah lemah, udah keburu capek dan sebagainya duluan gitu. Itu yang mau saya tambahkan terkait pertanyaan Vini. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Maula untuk tambahan jawaban ini. Dari sini bagaimana? Apakah sudah terjawab? Iya, izin sudah terjawab moderator. Terima kasih Maula. Sama kini izin bertanya Bapak untuk sesi tanya jawab apakah tetap dilanjutkan? Udah cukup. Udah cukup. Oke. Baik. Baik, terima kasih kelompok 2 dan teman-teman. Kelas ini sangat bagus, interaktif. Saya terima kasih, senang sekali bisa mendengarkan apa diskusi teman-teman. Saya ingin 5 menit lah, sekitar 5 menit. Saya ingin memberikan refleksi pada saudara-saudara. Saya menggunakan PowerPoint kelompok 2, tapi sudah saya koreksi ya. Oke. Ini sebetulnya tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh teman-teman. Jadi, jadi pendidikan kesehatan dengan perubahan perilaku itu adalah saling keterkaitan gitu ya. Jadi satu keterkaitan di mana pendidikan kesehatan ingin merubah perilaku individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi ke depan saya minta teman-teman siapapun kelompok 2 maupun kelompok yang lain adalah, nah ini sebetulnya yang menarik nih.
pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Ini sebetulnya hemat saya, kalau untuk mengedukasi kepada siapapun, jangan mengatakan pendidikan itu susah. Gitu. Karena pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan, bukan yang dimaksud pendidikan di bangku kuliah. Gitu. Penkes, pendidikan kesehatan itu adalah bukan pendidikan kayak seperti program kalian. Oke, nanti saya jelasin. Kemudian tadi memang ada beberapa kelemahan. Nah, tolong dibiasakan ini ngetik itu pakai nomor 1, 2, 3 gitu ya, 1, 4 gitu. Saya bingung ini kalian pakai nomornya 1 semua. Ini kayaknya copy paste gitu kan. Jadi kayak ke depannya ini. Kemudian ini yang menarik juga tadi yang ditanyakan oleh teman-teman di kelompok 2, kelemahannya adalah kurang partisipasi, kurang terlibat komunitas, kurang jelas informasi, kurang mengukur dampak. Nah, kalau kalian satu saat akan merancang, ini sumbernya dari mana aku nggak tahu. Kalau kalian misalnya akan merancang intervensi dengan strategi pendidikan kesehatan untuk merubah perilaku, kurang-kurangnya ini kalian lakukan antisipasi. Gitu. Kalau masyarakat kurang partisipasi aktif, pertanyaannya dari awal pada waktu asesmen, diskusi dan sebagainya, masyarakat diajak nggak, dilibatkan nggak? Mereka dipahamkan nggak bahwa kegiatan ini akan bermanfaat bukan untuk perawat tapi untuk mereka. Itu penting yang dasar. Kurangnya keterlibatan komunitas karena mungkin mereka tidak tahu, tidak mampu, gitu kan? Karena tidak ada dukungan sarana prasarana fasilitas gitu. Dia tahu tapi tidak mampu. Itu mesti dilihat tuh. Kemudian informasi yang kita sampaikan mungkin terlalu teoritis, tidak dipahami. Kemudian apakah bisa diukur? Bisa diukurnya. Diukur kan ada tahapan-tahapan, ada perubahan knowledge, ada perubahan institute, ada perubahan prakteknya seperti apa. Nah ini sebagai catatan. Kemudian ini juga salah mengetiknya satu-satu gitu ya. Kemudian harusnya berurus 1, 2, 3 gitu 4. Ini juga sebetulnya kesulitan merubah perilaku. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa yang tadi saya sampaikan, nah ini. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ya, pertanyaan kalian. Nah, saya mencatat ada pertanyaan dari Dini. Mohon maaf kalau saya salah nulis nama, yang menanyakan merancang strategi. Tadi sudah dijawab. Salah satunya bagaimana menggunakan pendekatan regulasi atau policy. Moya juga menanyakan dampak intervensi stunting. Ada nggak buktinya? Ada. Gitu ya. Kalau nggak lebih jelas, banyak studi-studi intervensi yang dilakukan untuk menurunkan stunting. Kalian tinggal merujuk aja dari beberapa tulisan, skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian budaya bagaimana mengedukasinya. Nah ini, kita harus ada, kalau akan melakukan Penkes, pendidikan kesehatan, kita harus melakukan asesmen terhadap sasaran, asesmen terhadap lingkungan dan sebagainya, termasuk budaya. Gitu. Budaya bisa nggak dipengaruhi? Bisa. Gitu ya. Walaupun memerlukan waktu dan proses. Kemudian tadi Rantis menanyakan terkait pendidikan, kelemahan pendidikan, yang tadi bagaimana upayanya. Kemudian Sipa menanyakan terkait bagaimana tunawisma. Ada modelnya. Kalau perlu, ada kalau nggak salah disertasi mahasiswa saya dulu di keperawatan PIK UI ada. Tapi yang jelas, kalau di daerah itu ada kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan. Dinas Sosial, Dinsos, dan Dinkes. Kelemahan dari pendidikan kesehatan yang tadi sebetulnya. Masyarakat harus dijadikan subjek juga. Tantangannya adalah yang tadi utama, saya setuju tuh ada game dan role model. Siapa sih yang jadi panutan anak-anak? Biasanya kakaknya, orang tuanya, tokoh, atau teman sebayanya. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan ini. Jadi kalau kita lihat, pendidikan kesehatan itu
ada yang sifatnya pendekatannya individual, ada kelompok, ada massa atau masyarakat. Nah, teman-teman akan menggunakan media yang mana gitu. Kalau dia individual, Anda bisa dengan pendekatan personal, gitu kan? Bisa dari hati ke hati dan sebagainya, gitu kan? Bisa juga dengan home visit. Nah, ini banyak dilakukan oleh perawat, kunjungan rumah dan sebagainya, atau dengan model yang lain. Kalau grup ya bisa dengan apa? Dengan melakukan paparan, ceramah, demonstrasi, diskusi, simposium, workshop, role play. Itu adalah juga metode untuk menyampaikan pendidikan kesehatan. Sedangkan dengan masyarakat, kita bisa menggunakan televisi, radio, poster, sosial media, internet, dan sebagainya. Nah, kalau kalian akan merubah perilaku pada kelompok, itu gunakanlah bisa dengan pendekatan kelompok, tapi di kelompok itu juga perkuat dengan individu-individu yang perlu perhatian dan juga. Nah, ini ingin saya sampaikan seperti itu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan untuk perubahan perilaku ini kan bisa menggunakan pendekatannya, ini adalah namanya theoretical model gitu kan. Jadi bisa kontemplasi, prakontemplasi, persiapan, aksi, maintenance, dan terminasi. Kalian bisa menggunakan itu. Nah, sasaran tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini sebetulnya. Kalau kemarin saya terakhir di sesi apa namanya model-model, itu saya angkat yang ini. Jadi kalau kalian akan merubah perilaku, tapi hanya melibatkan individu tersebut, gunakanlah pendekatan teorinya ini yang saya kasih lingkaran. Jadi perilaku, predisposingnya apa, reinforcingnya apa, enablingnya apa. Gitu kan. Nah, saya ingin Pak, gimana dukungan lingkungan tambah. Jadi selain perilaku individu, predisposing, reinforcing, enabling, kemudian lingkungannya apa. Gitu. Lingkungan itu termasuk juga dukungan dari tokoh dan sebagainya. Nah, jadi untuk melakukan ini, biasanya Pencast itu adalah ini yang paling banyak. Tapi karena kita juga ingin kolaborasi dengan sektor lain, bisa menekan lingkungan. Nah, tadi ada pertanyaan, bisa nggak dengan intervensi policy kebijakan? Bisa, ini kaitkan dengan yang tadi. Jadi di sini kan sudah dijelaskan bahwa pendidikan kesehatan itu sangat terkait dengan policy dan regulasi, gitu. Nah, ini ingin yang saya sampaikan. Oke. Ternyata waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Nah, saya mungkin tidak, kita waktunya karena kalian juga harus masuk kelas lain lagi. Emil kayaknya untuk kelompok 1, 3, 4, dan 5 mungkin tidak perlu menyampaikan paparannya karena waktunya terbatas. Saya sudah dapat bahannya gitu ya, bahan dari kalian gitu. Saya nanti pelajari dari bahan itu. Saya nggak tahu kalau di luar ini apakah ada sesi lain nanti untuk namanya role play atau apanya, saya nggak tahu. Ada nggak ya di RPS kita? Emil, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada praktek nggak? Nggak ada ya di materi kita ini ya? Emil, kedengaran nggak suara saya? Izin Pak, izin masuk. Ya, gimana Rehana? Ya, atau Emil, siapa? Iya Pak, izin masuk. Kalau untuk Promkes ini ada praktikumnya Pak, tapi namun nanti saya cek dulu ya Pak kalau untuk Oh ya, dari Bapak sendiri. ya udah, oke. Ya. Nanti mungkin di praktikum aja ya kita lihat. Dicek lagi ya, Emil, nanti saya kabarin ya, Rehana ya. Oke, baik. Ya, Pak. Kalau tidak ada lagi, saya senang kalian bisa menyampaikan paparan cukup bagus gitu ya. Dan ke depan mesti lebih hati-hati ya menulis dan sebagainya, sumber mengetik jangan sampai ini angkanya ada 1-nya 4 kali gitu. Itu kalau dia tuh bisa dicoret-coret tuh kalian ya.
tolong ya di hal-hal yang sederhana. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak, Pak. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak.